Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanti, peserta latihan dasar CPNS Puslatbang KDOD LAN Samarinda Angkatan 15. Hari ini saya akan mereview isu-isu kontemporer, salah satunya adalah penanggulangan bahaya narkoba. Di wilayah Kalimantan Timur, peredaran dan juga penggunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai penggunaan dan penyebaran yang lumayan cukup tinggi. Jadi di wilayah Kalimantan Timur kita perlu menggerakkan salah satu program yang juga digalakkan oleh BNN, yaitu P4GN. P4GN merupakan singkatan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan juga peredaran gelap narkoba. Nah, ada beberapa aspek yang nantinya akan dilibatkan atau dijadikan mitra oleh BNN sebagai penggerak P4GN. Salah satunya adalah masyarakat. Kenapa masyarakat dilibatkan? Karena penggunaan narkoba biasanya cenderung berada di wilayah ataupun di tempat-tempat yang masyarakatnya cenderung tidak lebih peduli antara satu dengan yang lainnya, sehingga harapan kita semua ketika saat memutus mata rantai peredaran dan juga penggunaan narkoba, maka kita juga harus lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan kemudian adanya rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan salah satu program dari BNN yang memfasilitasi para pengguna narkoba untuk dapat direhab secara gratis. Namun tentu dengan persyaratan di mana para pengguna harus memiliki kesadaran yang tinggi akan bahaya penggunaan narkoba ini. Kemudian yang ketiga adalah penggiat P4GN di unit kerja masing-masing. Nah, hal ini yang dilibatkan adalah para ASN, di mana salah satunya pekerjaan sebagai seorang dosen tentu dapat dijadikan mitra dalam penggerak P4GN ini, di mana nanti dosen dapat menginformasikan dan juga mengedukasi mahasiswa akan bahaya penggunaan narkoba. Kemudian yang keempat adalah pembentukan satuan P4GN di satuan tugas masyarakat dan juga unit kerja. Artinya poin keempat ini meliputi poin 1, 2, dan 3. Nah, dari program yang dilaksanakan oleh BNN ini menyasar ataupun melibatkan semua elemen masyarakat. Tidak hanya dari masyarakat biasa, tetapi juga elemen-elemen yang lebih kecil lagi. Karena sebetulnya penggunaan narkoba di Indonesia tidak hanya menyasar pada orang-orang dewasa, tetapi juga sudah merambah pada generasi-generasi muda, bahkan sampai ke anak-anak. Sehingga perlu kesadaran bagi kita semua untuk dapat memutus mata rantai peredaran dan juga penggunaan narkoba. Karena banyak sekali bahaya narkoba yang bisa kita lihat di berbagai macam media ya, berbagai macam media yang memperlihatkan bahagian-bahagian organ mana saja yang dapat rusak ataupun berdampak pada saat seseorang menggunakan narkoba. Jadi rusaknya itu tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental. Jadi ketika orang yang sudah sangat candu sekali dengan narkoba, maka mentalnya pun juga akan rusak. Sehingga jika Anda menginginkan masa depan yang lebih cerah, maka jauhilah narkoba. Kemudian yang kedua adalah isu kontemporer yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0, di mana saat ini sebetulnya kita sudah dipaksa dan juga harus menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan COVID dan juga kemajuan teknologi, sehingga kita juga sekarang sudah berada di revolusi industri ini. Bahkan mungkin setelah ini juga akan mengarah kepada revolusi tingkat 5 gitu. Isu-isu kontemporer berikutnya adalah revolusi industri 4.0, di mana dalam revolusi ini memaksa kita semua untuk dapat lebih aware dan lebih peduli pada penggunaan digital. Dan semua data digital
digunakan dalam berbagai kegiatan, salah satunya adalah aspek kegiatan perkantoran, di mana tadinya kita dipaksa untuk datang ke kantor dan melayani masyarakat dengan menggunakan sumber daya manusia yang banyak. Sekarang ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah tidak lagi menggunakan sumber daya manusia yang banyak karena adanya kemajuan digitalisasi di revolusi industri 4.0 ini. Nah, teman-teman, dengan adanya kemajuan revolusi 4.0 ini memiliki kemajuan dari sisi positif dan juga dari sisi negatif. Positif dalam artian memberikan dampak yang menguntungkan bagi masyarakat, salah satunya adalah kemunculan berbagai macam pekerjaan yang baru yang tadinya varian pekerjaan itu tidak pernah muncul ataupun tidak pernah ada di masa lalu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat saat mengakses suatu data dan kemudahan bagi sebagian para pekerja dalam menyelesaikan segala hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Artinya dalam satu perkantoran yang tadinya untuk mengurus satu keperluan yang berkaitan dengan surat menyurat, sekarang dapat terwakili dengan sending file atau mengirim file melalui surel. Jadi sudah ada pengurangan penggunaan kertas di berbagai instansi. Nah, sementara untuk minusnya atau kekurangannya adalah tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, adanya pengurangan penggunaan sumber daya manusia di berbagai macam pekerjaan yang tadinya sumber daya manusia digunakan begitu banyak dalam melayani masyarakat. Sekarang dengan adanya kemajuan teknologi yang tadinya ada pegawai yang berkaitan dengan pengecekan kehadiran pegawai di suatu instansi, sekarang sudah digantikan dengan fingerprint. Jadi sudah ada teknologi-teknologi baru yang menggantikan pekerjaan manusia pada umumnya. Nah, kemudian selain itu, dalam revolusi industri 4.0 ini tidak hanya memberikan kerugian dan juga keuntungan seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi juga membutuhkan kepekaan kita akan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi yang ada dalam berbagai bidang, baik itu dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, pekerjaan, dan juga kehidupan sehari-hari. Artinya semakin maju zaman, semakin banyak teknologi, berarti masyarakat dan sumber daya manusianya pun juga harus semakin beradaptasi akan kemajuan tersebut. Termasuk salah satunya adalah ASN, di mana ASN juga harus semakin peka terhadap kemajuan teknologi ini guna mempermudah segala akses pekerjaan dan mobilitas yang nantinya mempermudah pekerjaan di suatu instansi. Isu kontemporer berikutnya adalah COVID-19 dan kehidupan di era kenormalan baru. COVID-19 merupakan gejala penyakit baru yang menyebabkan penderitanya mengalami sesak nafas dan juga sakit tenggorokan. Dan tidak sedikit juga penderitanya mengalami flu biasa dan kemudian mengalami demam biasa. Namun ada juga beberapa penderitanya yang juga tidak memiliki gejala. Jadi sebetulnya pada masa ini, pada era ini kita memerangi sesuatu yang tidak tampak, tetapi efeknya itu sangat jelas sekali. Sehingga perlu adanya kewaspadaan dari diri kita sendiri untuk dapat melindungi diri dan juga orang-orang terdekat dari virus ini. Salah satu cara pencegahannya adalah dengan cara menjaga kebersihan diri, yaitu yang pertama dengan cara rajin-rajin mencuci tangan. Jadi setiap Anda melakukan aktivitas di luar ataupun aktivitas yang menyebabkan banyaknya bersentuhan dengan benda-benda, sebaiknya Anda melakukan
tindakan cuci tangan dengan 6 langkah yang sudah dianjurkan, yaitu dengan membasuh tangan dengan air, kemudian ditambah sabun, kemudian diputar-putar, kemudian dibersihkan area tangan, semua area punggung tangan, kemudian sela-sela jari, kemudian jari-jari tangan, kemudian semua seluruh tangan, dan kemudian dibilas dan dilap dengan kain bersih. Jadi Anda dapat mengecek bagaimana cara mencuci tangan yang baik nantinya di berbagai macam situs. Dan kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan masker, di mana Anda harus mengganti masker 4 jam sekali dengan cara menggunakan masker kain ataupun masker klinis, tetapi dengan catatan tidak membolak-balik masker atau menyentuh bagian tengah masker. Sehingga ketika Anda menggunakan masker klinis atau masker sekali pakai, ketika digunakan jangan menyentuh bagian depan, tetapi melainkan menyentuh bagian tali belakang ketika Anda memasang ataupun juga melepaskannya. Nah, yang berikutnya adalah dengan cara mengatur pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, kemudian memenuhi kebutuhan air putih, kemudian menjaga jarak dengan orang lain agar terhindar dari cipratan, karena sebetulnya COVID ini juga dapat ditularkan dari cipratan air liur, selain dari sentuhan-sentuhan tangan ataupun sentuhan-sentuhan benda yang sudah terkontaminasi dengan COVID. Dan Anda juga dapat terkontaminasi dengan cipratan air liur, sehingga sebaiknya saat berbicara ataupun bertemu dengan orang lain harus berjarak antara 1 hingga 2 meter. Nah, selain itu, lakukan aktivitas fisik seperti olahraga yang teratur agar badan tetap bugar dan metabolisme tubuh tetap bagus, sehingga imunitas tubuh dapat menangkal virus COVID-19 ini. Nah, selain itu teman-teman, bicara soal COVID-19 dan juga beberapa pencegahan-pencegahan yang dapat dilakukan agar dapat menyesuaikan hidup saat ini dengan kehidupan di era new normal dengan berbagai langkah seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau biasanya sebelum ada pandemi ini kita bebas-bebas saja, tidak perlu menggunakan masker kemana saja kecuali mungkin keluar rumah, saat ini sebaiknya kita menggunakan masker kemanapun dan kemudian memperhatikan jarak antara satu dengan yang lainnya, kemudian tidak menyentuh atau saling bersalaman atau menyentuh tangan, pipi, dan lain sebagainya saat Anda bertemu dengan orang lain. Jadi mulailah untuk lebih peka terhadap kebersihan tubuh dan juga menjaga dan melindungi diri sendiri serta orang lain dari bahaya COVID-19 ini. Sekian dulu penjelasan dari saya, sampai bertemu di video berikutnya.